Halo teman-teman Story Nema, udah boker. Seperti biasa, buat kalian yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Oke, alur film kali ini Nema bakal dongengin film dorama Jepang yang berjudul Himomen. Karena ada banyak episode, Nema bakal nyeritain satu-satu dan Nema taruh linknya di deskripsi ya permen. Yang jelas, seru banget kok ceritanya, kata Cak Idin sih. Karena nih alur pasti isinya spoiler semua, jadi langsung tonton aja deh ya, daripada boros ludah. So, gimana? Udah siapin balsem? Oke lah, percuma nyerocos kalau kalian gak paham. Tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Drama dibuka oleh seorang cowok yang kelihatan gak berdaya. Sebelum pingsan, dia ngucapin selamat tinggal pada seseorang yang bernama Yuriko. Di tempat lain, tampak sekumpulan perawat lagi asik ngerumpi nih men. Sesi rumpi diawali curhatan Hinomi yang baru putus sama pacarnya yang pengangguran. Lalu beralih ke Yuriko, cewek yang tadi disebut di awal scene. Yuriko ini seorang cewek berusia 26 tahun yang sangat mendambakan pernikahan. Dia bahkan udah tinggal seatap sama pacarnya. Sayangnya, mau di Indo atau di Jepang sama aja men. Nikah butuh perjuangan. Jadi ingat Cak Seto. Lanjut, malam hari Yuriko pulang kerja kayak biasanya. Abis buka pintu, tiba-tiba dia ngelihat So, pacarnya tergeletak di lantai. Yuriko panik, tapi ternyata So cuma ketiduran saking laparnya. Oh iya men, selain tukang bohong, suka mencari alasan, So juga pengangguran yang numpang hidup sama pacarnya. Bener-bener paket komplit. Udah gak ganteng-ganteng amat, malah jadi... sudahlah. Yuriko yang miris ngeliat saldo tabungannya makin nipis, mulai nanyain apa pacarnya itu gak mau cari kerja. Bukannya ngejawab, So malah nyeritain kisah seorang nelayan Meksiko. Jadi men, suatu hari ada seorang bisnismen Amerika yang nyamperin dan negur si nelayan yang kerjanya cuma mancing, minum-minum, dan happy bareng keluarganya. Visi foya, misi foya, visi misi, foya-foya lah ya. Dia bilang kalau aja si nelayan mau usaha lebih, bisa aja dia bakal jadi miliarder. Tapi si nelayan malah balik nanya, kalau udah jadi miliarder, apa yang harus dia lakuin? Si bisnismen pun ngejawab, dia bisa hidup santai kayak lagi di pantai, bangun sesuka hati, minum susu sapi, dan hidup bahagia bareng banyak istri. Dengan enteng, si nelayan pun ngejawab, kalau itu sih dia udah ngelakuin tiap hari. Dia bisa ngelakuin semua tanpa harus kerja keras dulu. Cerita pun kelar. Cerita macam apa sih? So juga bilang kalau yang dia lakuin sekarang ini sama kayak si nelayan itu. Dia bisa hidup bahagia tanpa kerja. Yuriko yang kadung terpesona sama cerita So pun ngangguk-ngangguk. Susah kalau sama bucin. Otak kadang gak fungsi. Tapi pas udah di atas kasur, 漁師は最低限のお魚取ってるけど、翔ちゃんはそれすらしてないし。 Ya, dia udah dikibulin sama So. Tapi dasar bucin ya, bukannya sadar, dia malah makin semangat buat ngubah So jadi manusia yang lebih berfaedah. Gak janji deh. Pagi harinya, Yuriko curhat ke Satoko soal So. Satoko langsung histeris dan ngingetin Yuriko agar hati-hati. Uang Yuriko bisa-bisa ludes gara-gara pacarnya yang madesu itu. Pas mereka lagi asik ngobrol, tiba-tiba dokter Ikeme nyela. Dia ngasih tahu kalau Tuan Yazawa, donatur di rumah sakit itu kembali dirawat. Apesnya, Tuan Yazawa ini orangnya sombong kayak Cak Seto. Alhasil, para perawat ogah berurusan sama tuh bepek-bepek. Malahan, para perawat dibuat melayang tuh sama aura dokter Ikeme yang katanya ganteng. Ya kecuali Yuriko, soalnya dia tahu kalau masih gantengan Nema. Habis dapat peringatan dari Satoko, lagi dan lagi, Yuriko malah menghibur diri. So pasti berubah dan bakal nikahin dia. Dia berusaha ngejelasin kalau So terus nganggur, mereka nggak akan bisa memenuhi kebutuhan dan akhirnya harus kembali ke rumah masing-masing. Padahal Yuriko mau terus hidup bareng sama So. Ngedengar perkataan Yuriko, So langsung loncat dan berlari keluar. Yuriko yang mengikutinya dari belakang sangat bahagia karena ngelihat So berlari ke agen perekrutan tenaga kerja.
Yuriko pun kembali ke rumah dan menunggu So. Gak diduga sama tukang kebun manapun, malam harinya So pulang sambil membawa rerumputan buat mereka makan. Emang embek. Dan ternyata tadi So bukannya datang buat cari kerja ke tempat agensi, men. Dia cuma ngeliat di sana ada tempat kosong yang bisa ditinggali. So pun mengajak Yuriko tetap bersama meski mereka gelandangan. Dengar omongan So, bukannya marah, Yuriko malah terenyuh dan minta maaf karena udah menguji So. Sampai kayak sebelumnya, men, di atas kasur Yuriko baru sadar kalau dia udah terperdaya sekali lagi. いやいや、ホームレスにはなりたくないから。 Keesokan paginya, di tempat kerja, Yuriko terpaksa harus jadi perawat Tuan Yazawa. Dan tugas pertamanya adalah memberitahu Tuan Yazawa dilarang membawa binatang ke rumah sakit. Dan tentu aja gagal. Yang ada, dia malah dipilih untuk menjadi perawat tetap Tuan Yazawa dan burungnya. Iya, burungnya, men. Sementara itu, perut So sakit gara-gara rumput yang dia makan semalam. Dia nyariin Yuriko ke tempat kerjanya karena nggak ada duit buat berobat. Kebetulan So ketemu dokter Ikeme. Nanya deh dia di mana Yuriko. So pun akhirnya nyamperin Yuriko. Di sana dia ngeliat Yuriko lagi kesulitan ngasih makan burung Tuan Yazawa. Habis nyampein maksud dan tujuannya, So yang kasihan akhirnya ngebantuin Yuriko ngasih makan burung. Gak diduga sama tukang bubur manapun, tiba-tiba perut So sakit lagi. Dia pun lari ke toilet. Pas dia balik, burung Tuan Yazawa hilang, men. Gimana tuh burungnya bisa hilang? So yang panik nyari tuh burung ke seluruh penjuru ruangan. Untungnya tetap gak ketemu. Dia akhirnya punya ide buat nggantiin tuh burung. Tapi karena gak ada duit, So mutusin buat ngejual seri komik koleksi Yuriko. Sayangnya masih kurang banyak. Abis mikir keras tapi tanpa otak, tentu aja gak dapet solusi. Dengan penuh tekad, So pun nyerah dan no comment dah emang. Di rumah sakit, Tuan Yazawa yang tahu kalau burungnya hilang langsung ngedamprat Yuriko tuh. Dia minta Yuriko tanggung jawab balikin burungnya. Yuriko berusaha membela diri sampai akhirnya dia sadar kalau pacar kampretnya lah yang udah ngilangin tuh burung. Kelar main bola, So mampir ke kedai temannya dan baru pulang malam hari. Di rumah, Yuriko yang marah langsung ngelabrak tuh, men. Dengan segala kebijaksanaan yang dia punya, So berusaha ngejelasin apa yang terjadi. Tapi Yuriko tetap marah. Makin marah lagi pas tahu kalau So udah ngejual koleksi lengkap komiknya. Alhasil, di sofa, So mulai merenung kata-kata temennya tadi. Dia nggak mau Yuriko mencampakkannya gara-gara dia pengangguran. Tapi So juga nggak mau kerja. Sebuah pilihan yang pelik emang. So akhirnya mutusin buat nyari tuh burung dengan bertanya ke orang-orang. Lagi-lagi ngandelin orang lain. Sampai dia ketemu seorang pecinta burung yang bilang dia ngeliat tuh burung di hutan. Pergilah So sama perlengkapan seadanya buat nyari tuh burung. Sementara itu, di rumah sakit, Yuriko terus nyoba nelpon So tapi tentu aja nggak bisa. Di hutan mana ada sinyal. Di tengah kegalauan, dokter Ikeme ngajakin Yuriko buat keluar bareng sepulang kerja. Usut punya usut nih, ternyata dokter Ikeme naksir Yuriko, men. Dengan sepik-sepik ala kampret buntung, nih dokter terus usaha tuh. Alhasil, nggak ngefek. Sebagai seorang member bucin garis keras, Yuriko tentu aja nolak. Kecuali kalau aman emang. Tuan Yazawa yang marah besar akhirnya mutusin buat menuntut Yuriko. Dia nggak rela kalau Yuriko cuma dipecat dari kerjaannya, men. Lalu tiba-tiba, dengan muka acak kadutnya, So datang kayak polisi India sambil nenteng burung berbulu. Sebagai pengangguran, So ngomong meski dia nggak punya duit dan nganggur, tapi dia punya banyak waktu buat Yuriko. Dia juga suka Yuriko yang bekerja keras sebagai perawat. Ya, dengar So ngomong gitu, Yuriko auto kelepek-kelepek. Belum lagi, So dengan berani belain Yuriko di depan Tuan Yazawa. So minta pertanggungjawaban Tuan Yazawa atas perlakuannya selama ini ke Yuriko. Kalau enggak,
So bakal nuntut Tuan Yazawa. Ngedenger omongan So dengan sombongnya, Tuan Yazawa nanya, emang So kerja di perusahaan mana? Dia juga balik ngancem kalau banyak orang yang karirnya kandas cuman karena ngelawan dia. Dengan penuh bangga, So bilang, 俺は無職です。あなたがどれだけの権力を使おうと無職の前では Jos, nganggur emang sebuah pencapaian, men. Lalu terjadilah percekcokan rumah tangga di antara So sama Yuriko. Anehnya, sebelum Yuriko dan So pergi, Tuan Yazawa malah ngaku bersalah dan minta maaf. Keajaiban sungguh bisa terjadi, men. Akhirnya, Yuriko diselamatkan pacarnya yang pengangguran. Yuriko dengan happy-nya nyeritain ini ke dokter Ikeme. Dan terkuaklah sebongkar rahasia kalau sebenarnya dokter Ikeme lah dalang dari hilangnya burung Tuan Yazawa. Di rumah, So pun nyeritain gimana dia bisa sampai ngedapetin burung buat Tuan Yazawa. Dan tuh burung ternyata palsu, men. Tapi asli burung sih. Tapi bukan burungnya Tuan Yazawa. Lah pokoknya gitulah. Yang jelas, So beli tuh burung di tempat penangkaran dan duitnya dia dapat dari hasil ngejual seluruh pakaian musim gugur dan musim dingin Yuriko. Wow, cerdas sekali Anda. Panik deh tuh. Dan pas ngelihat kalau semua bajunya amblas, Yuriko auto ngamuk dong. Terlebih lagi pas dia nyadar kalau semua yang dilakuin So itu karena takut Yuriko dipecat, bukan karena cinta sama Yuriko. Tapi Yuriko lagi luluh pas tahu So udah ngebeli lagi koleksi komik Yuriko yang sempet dia jual. Dan terulanglah kejadian yang sama. Yuriko baru sadar apa yang sudah dilakukan So saat di atas ranjang. Seketika episode pertama pun kelar. Enaknya jadi pengangguran. Buat para balsemer, tetap jaga kondisi dan pikiran ya, men. Biar kalian selalu sehat kalau nonton Story Nema. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya.